Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Baik, apa kabar semua ya bunda kakak, bunda-bunda yang ada di Cinangneng? Mohon maaf tidak bisa kemudian membersamai langsung di Masjid Muslim Bilioner. Insyaallah pekan depan kita bisa jumpa lagi ya. Pekan depan insyaallah ada majelis botram ya. Nah, ibu-ibu masih semangat nggak nih untuk majelis botram nih? Masih ya? Oh, nggak kedengeran suaranya. Tapi saya anggap masih lah. Dari gerakan bibirnya kelihatan masih gitu ya. Insya Allah pekan depan, hari Jumat depan ada majelis botram dilanjutkan dengan pasar bahagia. Insya Allah saya yang akan mengisi, saya akan hadir karena qadarullah juga pekan depan itu insya Allah akan ada banyak tamu dari para pengurus-pengurus masjid hampir ya Nusantara lah ya, mulai dari ada yang dari Riau, ada yang dari Jawa, ada yang dari bahkan dari Papua kalau nggak salah akan berkunjung ke Masjid Muslim Bilioner. Maka sebagai tuan rumah yang baik, saya mengajak kemudian ayah bunda, abang kakak semua, khususnya jamaah yang ada di Cinangneng, ya keluarga besar, maaf, keluarga besar Masjid Muslim Bilioner Cinangneng Bogor Raya, begitu. Kita berikan kemudian sambutan terbaik untuk para pejuang-pejuang masjid di pekan depan, begitu ya Bu ya. Nah, jadi nanti pekan depan kita ramaikan dan kita kemudian berikan kesan terbaik. Kita berikan pesan dan kesan terbaik kepada tamu-tamu Allah, ya, para pengurus masjid dari berbagai kota di Indonesia, yang kemudian itu yang akan mereka ceritakan nanti di kota mereka setelah pulang dari Masjid Muslim Bilioner, ya kan? Insya Allah itu menginspirasi masjid-masjid yang bermanfaat, yang menjadi destinasi solusi untuk umat, seperti layaknya Masjid Muslim Bilioner di kota-kota ya, mulai dari Sumatera sampai Papua, asbab kemudian kesan dan pesan baik yang kita sampaikan. Nah, begitu ya. Dan tentu itu juga menjadi amal jariah buat ibu-ibu semua. Nanti kan mereka cerita, Masya Allah, mereka cerita nanti ke ibu-ibu dan bapak-bapaknya di kampung dia kan. Masya Allah, saya baru pulang dari Cinangneng. Itu desa bukan di tengah kota Bogor, bukan, di kaki Gunung Salak. Tapi Masya Allah luar biasa kecintaan mereka kepada masjid. Nah itu kan ibu-ibunya cantik-cantik, soleh-solehah begitu ya. Solehah-solehah, mana ada ibu soleh ya? Solehah-solehah maksudnya ya. Luar biasa mereka tuh gitu, nanti diceritakan. Nah, saya bersaksi ibu-ibu di Cinangneng itu adalah ibu-ibu akhir zaman penghuni surga insya Allah. Nah, kan luar biasa. Menjadi doa baik buat kita, menjadi amal jariah yang baik buat kita. Jadi pekan depan mari kita berikan sambutan terbaik gitu ya. Majelis botram, ayo kita bawa lauk ya. Nggak usah, jangan lauk. Saya kalau lauk nanti saya sebutnya dikira harus ikan ya kan, dikira harus ayam. Bawa gulai, apa lah ya? Bawa gulai, terserah apa ya. Bawa apa, singkong rebus boleh ya, daun singkong direbus boleh ya, sayur asem boleh, bawa kemudian ikan asin boleh ya, ikan tawar boleh, ikan setengah asin juga boleh, seralah. Yang penting kita tunjukkan persaudaraan kita ya yang begitu kuat, asbab karena kita berkumpulnya di masjid. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat tamu-tamu kita yang akan hadir insya Allah di pekan depan. Kalau tidak salah saya 20-24 orang tamunya, itu dari berbagai masjid, mulai dari Pekanbaru sampai Papua. Mudah-mudahan syiar kita di kaki Gunung Salak, di desa tercinta, desa Cinangneng, bisa kemudian menusantara. Amin.
Baik, ayah bunda, bang kakak semua. eh Pagi hari ini ya di kajian subuh bahagia ini kita namakan subuh bahagia, tapi sebenarnya hati ini ya, bahagianya ada, sedihnya ada ya, tapi sedihnya bukan karena sedih meratapi, bukan, tapi sampai bagaimana kemudian tidak ada lagi tempat saudara-saudara kita berlindung di Palestina. Rumah sakit dibombardir, Masya Allah. Ya, terakhir kemarin sore ya, rumah sakit rumah sakit Sifa namanya di sana. Ya, pasien-pasien, Masya Allah, udah seperti tak bernilai, dibombardir, dibomnya pakai pesawat tempur, padahal di rumah sakit itu tidak ada orang yang bersenjata. Di situ hanya kemudian orang-orang yang sedang memulihkan dirinya dari luka-luka bom sebelumnya. Jadi sebenarnya tidak mungkin juga mereka bisa melawan, mereka tak punya senjata, ya. Tapi begitulah kemudian ketika hati sudah tertutup, ya, ketika memang mereka betul lah bagaimana kemudian firman Allah bahwa Israel laknatullah, Zionis begitu bersama sekutunya, semoga segera turun laknat Allah kepada mereka, amin. Betul lah kemudian di surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca setiap hari, setiap sholat kita, ya, ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kemudian kau berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa itu mereka? Rasul dan para sahabat, para anbiya dan para sahabat pengikut-pengikutnya. Ghairil an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdub, yang tidak kemudian, yang jauh murka ya Allah dari sebagaimana engkau murkainya mereka. Nah, mereka yang dimurkai Allah itu siapa? Yahudi, ya, Yahudi Zionis, ya, Israel laknatullah. Mereka lah yang sebenarnya yang termurka, yang memang udah turun murkanya Allah sebenarnya kepada mereka, ya, yang udah turun sebenarnya murkanya Allah kepada mereka. Lantas kemudian apa yang membuat kita sedih? Kemudian kita sedih hari ini sebagaimana kemudian para sahabat Rasulullah SAW ketika suatu saat dipanggil untuk berjihad oleh baginda Rasulullah SAW, ya, dipanggil untuk berjihad oleh baginda Rasulullah SAW. Maka pada saat itu ada beberapa sahabat yang mereka tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Mereka tak punya harta, mereka tak punya kendaraan, mereka nggak punya kuda, mereka nggak punya onta untuk mereka gunakan. Mereka nggak punya apa-apa, ya. Mereka nggak punya apa-apa untuk memenuhi panggilan jihad baginda Rasulullah SAW. Maka salah satunya adalah diantaranya adalah sahabat mulia Abdullah bin Makil Al-Munzani namanya. Ya, Abdullah bin Makil Al-Munzani mewakili kemudian sahabat-sahabat yang lain berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bawalah kami ya Rasulullah berjihad. Ya, kami tidak punya apa-apa, kami tidak punya kendaraan. Maka Rasulullah SAW menjawab, demi Allah aku tidak punya lagi tunggangan untuk membawa kalian. Gitu. Demi Allah aku tidak lagi mempunyai tunggangan untuk membawa kalian. Gitu. Maka mereka bersedih, mereka menangis dengan bersedih. Bersedih kenapa? Karena nggak bisa kemudian ikut serta membela agama Allah, memenuhi kemudian panggilan jihad baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Allah menghibur. Apa yang Allah kasih hiburannya, ya? Maka di surat At-Taubah ayat 92, tidak ada dosa bagi mereka-mereka yang datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk kemudian meminta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada engkau ya Muhammad, meminta untuk engkau bawa mereka berjihad, tapi kemudian engkau mengatakan bahwa engkau tak punya lagi kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pergi dengan bercucuran air mata karena sedih sebab tidak mendapatkan apa yang akan mereka lakukan atau mereka berikan untuk ikut berperang. Gitu. Apa kata Allah? Tidak ada dosa. Maka coba kita lihat, tidak ada dosanya untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang apa kira-kira? Yang tetap bersikap. Mereka memang tidak bisa ikut perang dengan baginda Rasulullah saat itu. Karena apa? Karena ketidakberdayaan mereka, tidak punya harta, tidak punya kendaraan, tidak punya kemampuan untuk membersamai Rasulullah.
Tapi tetap mereka bersikap. Apa itu sikapnya? Mereka nyatakan sikap mereka dengan mendatangi baginda Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Mereka datangi baginda Rasulullah SAW. Mereka ikut, tapi kami tak punya apa-apa. Bawalah kami. Bawalah kami. Maka kata Rasulullah, aku pun tak punya lagi kendaraan untuk kalian. Nah, maka sikap yang pertama adalah nyatakan, ikrarkan, ya kan? Maka hari ini orang-orang banyak ngeledeki, ngapain Amerika? Kenapa itu pula teriak-teriak di depan, di ngumpul-ngumpul panas-panasan? Emang kau kira Israel dengar suaramu? Emang kau kira Palestina dengar suaramu? Emang kau saudara semua? Ayo bunda bangga semua. Hari ini perang saudara-saudara kita di Palestina adalah perang fisik. Mereka biruh biddam, dengan jiwa, dengan kemudian darah mereka. Biruh dengan jiwa, dengan nyawa mereka. Biddam, dengan darah mereka. Untuk membela Aqsa, nafdika ya Aqsa. Untuk membela Aqsa. Kita sekarang yang tidak kemudian berada di zona Gaza, di zona Palestina, apa kemudian jihad kita hari ini? Jihad narasi. Kenapa? Karena banyak kemudian kaum-kaum munafikun, kaum-kaum musyrikun, kafirun, Israel dan sekutu-sekutunya yang hari ini menyudutkan saudara-saudara kita di Palestina. Yang hari ini kemudian mereka memposting bahwa yang salah itu adalah Hamas, pejuang-pejuang Islam di Palestina. Bahwa yang jadi korban itu adalah Israel. Bahkan mereka membuat kemudian video-video meledek. Mereka kemudian bikin video-video seolah-olah menirukan apa yang terjadi di Palestina. Mereka pura-pura luka. Mereka pakaikan kemudian pewarna-pewarna merah ke muka mereka sok-sok berdarah. Terus mereka berdrama di depan kamera. Mereka posting. Meledek saudara-saudara kita yang nyata-nyata merasakan kemudian penderitaan itu di Palestina. Propaganda. Mereka sampaikan? Mereka sampaikan bahwa Palestina, orang Palestina yang menjadi teroris, bukan mereka. Maka hari ini banyak di antara kita kemudian mengakunya Islam, tapi berpihak kepada itu. Mengiyakan itu, menafikan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini sangat-sangat menyakitkan. Maka sebagaimana sahabat Rasulullah SAW yang menyatakan sikap, kita belum mampu ke Palestina, tapi kemudian suaranya kita, teriakannya kita, postingan kita, ya kan? Itu adalah bagian dari menyatakan sikap. Hari ini Rasulullah SAW tidak ada lagi berdiri di hadapan kita. Secara fisik Rasulullah SAW hari ini tidak hadir di hadapan kita. Tapi kemudian Rasulullah SAW terus membersamai kita. Maka ketika Rasulullah SAW, ketika Allah dan Rasulnya bertanya, di mana engkau Rasulullah dulu ke Palestina? Oke, enggak mampu, tapi di mana engkau bersih? Maka hari ini, saudara-saudara kita yang sanggup kemudian menyuarakan turun ke jalan, di surat At-Taubah ayat 92 bahwa Allah sampaikan tidak berdosa mereka-mereka kemudian yang tak sanggup mampu berperang, berjihad, memenuhi panggilan Rasulullah, Allah dan Rasulnya, tapi mereka datang kepada Rasulullah, kepada engkau ya Muhammad, menyatakan sikap mereka tidak akan berdosa. Itu yang pertama, nyatakan sikap. Yang punya Instagram, anak-anak muda sekarang nih, abang-abang yang di Zoom nih, yang punya Instagram, cukup posting yang lain-lain dulu. Suarakan semua, ikuti semua sosial media yang menginformasikan fakta-fakta di Palestina. Ada Gaza Update, ada gazamedia.net, ada Bang Onim, ada Ibnu Hussein, banyak. Ada Sahabat Surga, Sahabat Aqsa, banyak akun-akun kemudian yang membunyikan, suarakan, repost, share di Instagram kalian, share di Facebook kalian. Tapi nanti aku kena ban, kan Instagram sama Facebook itu
punya kafir, punya Israel, punya Yahudi juga. Tidak apa-apa. Kita gunakan kemudian apa yang mereka ciptakan untuk melawan diri mereka. Facebook buatan mereka kita gunakan untuk melawan mereka. Instagram yang kemudian mereka bikin kita gunakan untuk. Tapi takut aku di ban lah, bikin akun baru. Baru sekedar akun centang biru, akun yang kemudian lagi bagus, baru sekarang. Tidak ada cerita. Rusak algoritma, tidak ada cerita. Posting. Hari ini tak ada cerita. Kita tidak tahu apakah besok masih ada dunia ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa benteng terakhir daripada umat ini berada di Al-Aqsa. Apa yang terjadi kemarin? Hari Jumat kemarin, apa yang terjadi? Banyak kemudian warga Gaza sudah kemudian berbondong-bondong mengungsi. Mengungsinya kemana? Mengungsi ke titik terakhir daripada garis barisan pertahanan Gaza. Di mana itu? Di perbatasan Rafah antara Palestina dan Mesir. Kenapa? Tidak ada lagi tempat berlindung yang aman. Di rumah sakit dibom. Di ambulan dibom. Padahal hukum internasionalnya tidak membolehkan kemudian rumah sakit, tempat-tempat ibadah, ya kan? Media, sekolah, pendidikan dan seterusnya tidak boleh dibom. Sekarang Israel laknatullah, semoga segera Allah turunkan laknat buat mereka, tidak pandang bulu, semuanya dibom. Jadi kawan-kawan semua, jangan kau kira terjajahnya ke Palestina itu tidak sama dengan terjajahnya kita. Jangan. Kalau antum ngerasa aman-aman saja, itu kan Palestina, tidak kita. Berarti antum Islamnya belum penuh sepenuh-penuhnya. Ngajinya belum ngaji sebenar-benarnya. Beres Palestina, maka demi Allah saya sampaikan, perang akan terus meluas ke negara-negara berikutnya, sampai kepada kita di Cinangneng, sampai kepada kita di Bogor, sampai kepada kita di Indonesia ini. Demi Allah saya sampaikan. Itulah yang Allah kemudian dan Rasulullah SAW sampaikan. Jadi jangan kira ini perang orang Palestina. No. Maka kemudian tidak ada cerita lagi. Hari ini, satu, nyatakan sikap kita. Terus yang kedua, dengan pernyataan sikap gimana? Jangan pakai lagi produk-produk yang kemudian betul-betul terang-terangan kemudian mensupport Palestina, Israel. Ibu-ibu hari ini yang setiap tahun ulang tahun anaknya di KFC, setiap weekend kemudian bawa anaknya makan ke KFC, stop. Mending ibu beli ayam di pasar Jumat, goreng itu udah lebih enak daripada KFC. Ya kan? Nah, kalau ada sisa tinggalkan buat saya. Jangan lupa sama sausnya. Stop. KFC stop. McD stop. Pizza Hut stop. Burger King stop. Ya kan? Hari ini kemudian tengok ke dapur, tengok kemudian ke kamar mandi. Kalau masih ada kemudian di kemasannya itu tulisannya Nestle, Unilever, maka kemudian stop. Yang udah terlanjur dibeli gimana bang? Habiskan, jangan dibuang, wazir namanya. Cerdas juga kita. Ya kan? Habiskan. Tapi setelah habis jangan beli lagi, jangan transaksi lagi, ganti dengan yang lain. Yang hari ini ada rencananya mau belanja, hati-hati Bu, belajar. Tanya sama anak ibu. Kata Abang Beben tadi, kata Ustadz Beben, ayah Beben tadi harus boikot. Nah, ibu nak ngerti nak, mana itu produk-produk yang nggak boleh tuh? Kasih tahu ibu dulu, catat dulu nama-namanya. Ibu ke pasar, tengok, ini oh nggak boleh. Sekurangnya itu upaya kita untuk menunjukkan keberpihakan kita. Jangan ada kata-kata dalam hati, aduh repot kali, ya Allah. Bagaimana repotnya saudara kita di Palestina hari ini dibikin oleh Israel laknatullah alaih. Kenapa? Karena kita beli produk mereka sama dengan kita transfer duit untuk membuat bom, untuk membuat peluru, untuk membuat senjata yang akan dikirimkan membunuh saudara-saudara kita. Maka kemudian Ustadz Bakhtiar Nasir kemarin berpesan dalam akun sosial medianya di Instagramnya, dia bertanya, wahai kaum muslimin, sudah berapa saudara-saudara kita di Palestina yang engkau ikut membunuhnya? Coba hitung, sudah berapa? Kok bisa begitu? Aku tidak ada bunuh. Kau memang tak bunuh dengan tanganmu, tapi kau bunuh dengan duit-duitmu. Dari mana? Aku nggak pernah ngirim duit. Duit yang kau kirimkan lewat Pepsodent. Duit yang kau kirimkan lewat kemudian susu Milo, susu Denko.
Itulah kemudian yang kemudian dipakai oleh kaum Zionis laknatullah alaihim untuk membuat bom, membuat peluru, membuat senjata yang akan menghancurkan, menyiksa saudara-saudara kita. Maka hari ini saya ulang lagi, yang tulisannya Unilever, yang sehari-hari banyak kemudian di tengah-tengah kita kayak produknya. Yang tulisannya di situ ada produksi Unilever, produksi Nestle, cek. Kalau terlanjur beli, ya sudah, enggak apa-apa. Pakai, habiskan. Nah, enggak masalah. Jangan kau buang. Pakai aja, habiskan. Tapi kalau udah habis mau beli lagi, tolong. Jangan beli lagi. Pilih yang lain. Pindah ke yang lain. Iya kan? Pindah ke yang lain. Masih banyak produk-produk yang lain. Masih banyak produk-produk dalam negeri. Begitu. Itu apa? Itulah kemudian yang bisa kita tunjukkan hari ini sebagai bukti apa? Keberpihakan kita. Agar apa? Agar kita tidak termasuk golongan yang berdosa. Ya kan? Golongan yang berdosa. Begitu. Maka yang ketiga apa bukti keberpihakan kita? Jangan pernah putus-putus kemudian doa. Jangan putus kita mendoakan saudara-saudara kita di sana. Jangan putus kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini 3 yang bisa kita lakukan hari ini. Bersuara kita dimanapun, dalam bentuk apapun. Yang kuat turun kemudian ikut demo, ikut menyuarakan, ikut turun ke jalanan. Yang di Jakarta, yang di Bogor, dimanapun berada, turun. Turun Pak, turun Bu. Rasakan terik panas matahari itu. Maka kemudian bermuhasabah, kita merenung, kita beginilah kemudian ini aja udah pusing kepalaku gara-gara panas. Gimana kemudian saudara-saudaraku udah panas, kurang minum, makan tak ada, listrik tak ada, air susah. Ya kan? Tempat tidur tak ada, tidur tak berselimut karena dinginnya. Saking dinginnya tak ada selimut dan seterusnya. Dibom pula tak ada kemudian bisa tenang berlindung. Tidak ada apa-apanya saya nih. Maka timbul cinta, timbul empati. Bercucuran air mata, meratapi nasib, ya kan? Meratapi nasib kita karena kita belum bisa apa-apa. Maka inilah kemudian menjadi saksi di hadapan Allah yang insya Allah kemudian menghindarkan kita dari dosa. Coba bergelimpangan di jalanan, ya Allah. Saya semalam sampaikan ke istri saya, Bun, saya bilang, kalau udah dibuka pintu jihad ke Palestina, demi Allah, ayah izin sama bunda. Ayah minta ridho bunda. Jangan halangi ayah. Ayah pengen jihad ke Palestina. Tak sanggup lagi rasanya hati. Mata ini melihat. Ya Allah. Ya Allah. Tak ada lagi nilainya. Anak-anak, wanita, orang tua. Ya Allah. Makanya saya bilang sama istri saya, ikhlaskan ayah. Ayah berdoa. Salah satu doa saya sekarang apa? Ya Allah, bukakan pintu jihad buat kami turun ke Palestina, ya Allah. Ya Allah, ganti pemerintah kami, ya Allah. Kalau Pak Jokowi tak sanggup untuk mengeluarkan suara, ganti dengan yang sanggup mengeluarkan suara untuk memanggil rakyatnya, ayo kita bela Palestina, saya bilang. Dan saya sampaikan kepada istri saya, ikhlaskan ayah. Kenapa ibunda Kakak? Kalau hari ini, ya Allah, kalau dengan kejadian yang terjadi hari ini belum sanggup kemudian mengetuk pintu hati kita, melembutkan hati kita, menguatkan iman kita. Saya tidak paham lagi dengan apa kemudian kita bisa memaknai persaudaraan sesama muslim ini, memaknai Islam ini, mencintai Islam ini, mencintai Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak ngerti lagi dengan apa. Kalau kemudian kejadian hari ini masih membuat kita kemudian susah untuk bersikap, susah untuk sekedar bersuara, susah untuk sekedar kemudian menyatakan keberpihakan di mana.
untuk sekedar mengganti kemudian Pepsodent kita dengan merek yang lain, untuk mengganti teh Sariwangi kita dengan yang lain, untuk mengganti sabun kita, Lifebuoy kita dengan yang lain saja, kita tak mampu. Allah ya Rob, saya udah bingung. Masih kita pertanyakan, ada orang yang bertanya, alah, ku ganti pun kemudian Pepsodentku dengan yang lain, emang ngaruh? Allah ya Rabbi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah tutup, memang orang-orang yang begini memang Allah tutup hatinya, Allah tutup kemudian telinganya, Allah tutup kemudian matanya dari yang baik. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan barisan-barisan yang seperti ini. Maka kalau kita lihat dia surat At-Taubah 92 ini, tidak ada dosa bagi mereka. Dan ketika mereka pergi dengan bercucuran air mata, karena sedih tidak bisa kemudian ikut berjihad, maka tak ada dosa bagi mereka. Tapi siapa kemudian yang disalahkan? Di surat At-Taubah ayat 93-nya, nanti coba buka. 92, 93. Di 93-nya apa kata Allah? Allah tegaskan. Sesungguhnya satu-satunya yang salah adalah orang-orang yang justru minta izin alias bersikap kepada Rasulullah SAW. Kalau sekarang kepada umat muslim mereka menyatakan sikap. Apa mereka menyatakan sikapnya? Untuk tidak ikut berperang. Padahal mereka mampu. Mereka ridho saja bersama orang-orang yang diam menyaksikan ini semua. Apa kata Allah? Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tak mengetahui mana yang hak lagi. Coba renungi At-Taubah 93. Banyak hari ini saudara-saudara kita yang mampu. Ya kan? Negara-negara muslim, ya Allah, banyak yang mampu, banyak yang kaya. Hari ini negara muslim yang kemudian ikut menyatakan perang dan membantu saudara-saudara kita di Palestina, negara Yaman. Semoga Allah kemudian berkahi negara tersebut. Apa itu negara Yaman? Negara Yaman adalah negara muslim yang paling miskin. Maka negara muslim yang paling miskinlah yang duluan menyatakan sikap dan mengirimkan roket-roket. Udah 3 hari berturut-turut ini mereka terus menggempur Israel. Menyerang Israel. Walaupun mereka tak kaya, mungkin roket mereka sisa itu-itunya. Mungkin roket-roket yang mereka terbangkan itu mereka tanpa pertahanan lagi di negara mereka. Tapi mereka bersikap. Lebanon, negara yang konflik, yang miskin. Tapi di mana Qatar, di mana Saudi Arabia, Arab Saudi, di saat saudara kita kemudian dibantai, mereka konser. Yang berkonser tuh pakai imamah, pakai jubah putih, pakai cadar, konser joget-joget. Allah ya Rabb. Inilah nyata pesan baginda Rasulullah SAW. Akhir zaman, saudara-saudara. Ini yang dimaksud dengan akhir zaman. Jangan kita ngerasa aman. Inilah yang dimaksud dengan akhir zaman. Joget-joget mereka, berdisko mereka, konser mereka. Saat saudara-saudara yang katanya kemudian sama dengan mereka, tapi tak sama. Yang betul-betul mukmin mereka yang kemudian di Palestina dan mereka yang kemudian mengerahkan apa yang mereka mampu untuk menyatakan sikapnya, membela dan membesarkan hati saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mana Indonesia? Mana pemerintah Indonesia? Kalau saya bilang mana Indonesia, tidak adil. Karena rakyat Indonesia hari ini banyak kemudian turun ke jalanan, melakukan apa yang dia mampu, mengirimkan apa yang dia bisa, menyuarakan apa yang bisa disuarakan. Maka jangan sampai kita yang salah hati kita. Kalau sudah Allah kunci hati kita, tidak ada gunanya kita lama-lama hidup lagi di dunia ini. Kenapa? Karena semakin hari kita hidup di dunia, itu hanya akan terus menambah amal-amal bejat kita yang akan memberatkan kita nanti di hadapan Allah SWT. Makanya saya sampaikan, saya rasa seminggu terakhir ini kajian-kajian satu doa, kajian pagi segala macam, enggak. Saya susah. Saya setting pun materi saya untuk di luar kemudian kajian-kajian Palestina. Emosi saya, perasaan saya, alam bawah sadar saya selalu membalikkan ke pembahasan ini. Jadi mudah-mudahan ayah bunda bangga ke semua,
Ananda para santri tak pernah bosan mendengarkan tema ini. Karena saya siapkan pun materi. Sebenarnya pagi ini juga bukan itu materi yang saya siapkan, tapi itu Allah, qadarullah. Selalu kemudian Allah arahkan lisan saya, perasaan saya, emosi saya untuk membahas ini lagi. Kenapa? Karena saya rasa ini yang saya mampu. Allah izinkan saya punya kemudian majelis, Allah izinkan saya punya kajian, saya punya posisi untuk bisa bersuara, maka inilah cara Allah kemudian menuntun lisan saya untuk terus masih membahas tentang ini. Maka saudara-saudara semua tak akan bosan-bosan saya bilang, ayo, ayo kita lakukan, kita sikapi apa yang bisa kita sikapi. Kita perbuat apa yang bisa kita perbuat, walaupun sekecil apapun. Kita ketuk pintu hati kita, kita tanyakan ke dalam diri kita, sejauh apa kita cinta dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta kita dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat tercermin dari seberapa cinta kita dengan saudara-saudara kita yang hari ini ada di Palestina. Seberapa tersakiti hati kita, seberapa menderitanya kita rasa hari ini dengan apa yang kita lihat di Palestina, maka itulah gambaran sebagaimana seberapa cintanya kita dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau masih sanggup kita tenang-tenang saja, seperti tak ada yang terjadi apa-apa, ada seruan-seruan seperti ini kita indahkan. Seruan untuk memboikot produk-produk. Masih banyak saya lihat hari ini, yang lewat saya depan KFC, saya tengok, saya tatap, masih ada yang berjilbab makan di KFC. Allah ya Rabb, saya bilang. Berikan dia hidayah, saya bilang. Dia tidak sadar kan. Duit yang dia kasih itu akan digunakan untuk ngebom saudara-saudara yang sama-sama berjilbab di Palestina. Saya bilang. Allah ya Rabb. Maka segitulah kemudian mahalnya hidayah itu kawan-kawan. Segitulah mahalnya kemudian bimbingan dari Allah tuh. Segitulah mahalnya kemudian rahmat dari Allah tuh. Kita hari ini yang sudah Allah berikan kesadaran, jangan terlena, kita jaga, kita rawat hidayah ini, kita rawat rasa ini. Dengan apa? Dengan terus kemudian kita jalani apa yang diperintahkan dan kita jauhi apa yang dilarang. Kita bersamai seruan-seruan kebaikan. Kita bersamai lingkungan-lingkungan yang baik. Kita ikuti kegiatan-kegiatan yang baik. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, mohon maaf saya sampaikan. Ya mungkin, apalagi yang ikut kajian 1-2 mungkin setiap pagi ya. Apa namanya, mungkin ada rasa bosan mungkin dengar karena saya membahas tentang Palestina terus. Ya, begitu saya sampaikan. Sebanyak apapun materi yang saya siapkan, tapi qadarullah Allah selalu kemudian menuntun rasa, perasaan, lisan, dan hati ini untuk terus membahas tentang ini. Mudah-mudahan ini menjadi saksi buat kita nanti. Selamat dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti Allah bertanya, di mana engkau dulu? Ketika saudara-saudaramu di Palestina, ketika masjid yang kubangun sendiri, Masjidil Aqsa, dilecehkan, di mana engkau? Allah bertanya, maka kita bisa menjawab, ya Allah, aku sudah melakukan apa yang bisa kulakukan. Aku sudah mensuarakan apa yang bisa kusuarakan. Aku sudah memberikan apa yang bisa kuberikan. Aku sudah mendoakan sejauh apa yang bisa kudoakan, ya Allah. Itulah jawaban kita kepada Allah, sehingga kemudian menyelamatkan kita dari pedihnya siksa api neraka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Begitu ya bunda, bang kakak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Allah lembutkan hati kita. Semoga Allah jaga hidayah ini. Semoga kemudian Allah mampukan kita berjihad, membela langsung saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Usikum bin nafsi wa iyyahi bitaqallah. Astaghfirullahaladzim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi kajian subuh bahagia di Masjid Muslim Milioner. Kita diingatkan lagi tentang saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai hati kita tertutup
Jangan sampai telinga kita tertutup, mata kita tidak astina sekarang. Kita harus ingatkan lagi dan lagi bahwasanya ini adalah terpenting yang harus kita ingatkan lagi. Jadi buat ayah bunda kakak semuanya, maupun di Masjid Muslim Billionaire, teman-teman saya yang ada di Masjid Muslim Billionaire, ingatkan lagi dan lagi. Dengan tindakan sekecil apapun, walaupun dengan memboikot, dengan ya kita lakuin share-share dengan di sosial media, itu yang bisa kita lakuin dari sekarang. Perbanyak dengan perbanyak kita membela Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, buat ayah bunda bang kakak semuanya, terima kasih kepada ayah bunda bang kakak semuanya yang telah mengikuti kajian subuh bahagia pada pagi hari ini. Uh, dari Masjid Muslim Billionaire cukup sekian kajian subuh bahagia di pagi hari ini. Banyak kesalahan dari kami mohon maaf. Sebelum kita tutup agenda kita kajian subuh bahagia, mari kita tutup agenda ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan doa kifatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila dari saya selaku membawa acara wabarakatuh. Terima kasih kepada ayah bunda bapak semua yang sudah hadir sudah. Silahkan bagi ayah bunda bang kakak yang di masjid, di dapur ada sarapan, mungkin bisa sarapan dulu. Nah, untuk salat suruh terlebih dahulu.